saya positif untuk 2045 emas itu insya Allah akan digapai jika memang konsistensinya tetap dijaga dan anak mudanya selalu menularkan virus-virus literasinya gitu. Kami anaknya diskursif, Betul. bagaimana caranya mencoba meliteratkan Garut, tetapi kita menyentuhnya anak-anak mudanya. Jangan pernah berhenti untuk berdampak, apapun itu halnya, karena sebagai anak muda, kita tidak perlu hanya berdiam diri saja. Berdampak, dan berdampak. Sekarang udah saatnya yang viral itu kebaikan lah. Gitu. Jangan yang bersifat hiburan terus, udah terlalu banyak. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan Regita dari Duta Baca Garut. Halo Regita. Halo Bapak. Sehat Regita? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, ini kita senang juga nih karena kemarin kita sudah menyelesaikan kolaborasi Sayembara Duta Baca Garut 2025 ya, yang alhamdulillah lancar, sukses ya. Sukses, alhamdulillah. Baik, Regita mungkin boleh perkenalan dulu nih kepada teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Regita itu mungkin sedang sibuk apa, di Duta Baca menjabat sebagai apa, dan seterusnya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Regita Jarto Rosyida, diamanahi sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut 2024-2025. Jadi tahun ini insya Allah lengser gitu. Kalau untuk kesibukan, alhamdulillah sibuk menjadi mahasiswa akhir di IP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Asli dari Ciklet, jauh dari kota. Oke, ini mungkin barangkali teman-teman yang nggak tahu nih, Garut kota ke Ciklet pakai mobil itu berapa menit? Pakai jam Pak, nggak menit. Oke. Kebanyakan. Kalau pakai elep dari Maktal jam 7 nyampainya zuhur. Pakai elep. Berarti kurang lebih 4-5 jam ya? 4-5 jam. Jadi itu Regita itu ya lumayan ya ke sini tuh kuliahnya. Oke. Kemudian nih, tadi lagi disibuk semester 8 ya? Lagi betul. Ngapain berarti? Udah skripsi, udah sidang atau gimana? Lagi sibuk skripsi, finishing, store akhir dan minta nilai. Kemudian insya Allah Juni ini doakan sidang. Alhamdulillah. Jadi udah tinggal dikit lagi ya? Tinggal betul. Ya beberapa langkah lagi selesai lah ya. Oke, kalau judulnya apa nih kalau boleh tahu? Ngapain skripsinya? Karena memang prodinya bahasa, jadi mengambilnya ke bahasa. Kenapa nggak ke sekolah? Karena kalau ke sekolah itu banyak pertimbangan, harus izinnya, kemudian menyesuaikan hari liburnya. Nah, jadi mengambilnya bahasa, ngambilnya ke podcast di YouTube, tindak tutur dan implikatur pada siniar podcast Mas. Judulnya yang ditanya adik, yang jawab kakak, dasar abang adek, itu di podcast Mas. Tentang apa sih podcast dari Surya Insomnia, Angga Anggok, dan 2 lagi. Itu sih, oke ya saya tahu si ini Imam Darto. Ya betul, Imam Darto sama satu lagi Omes. Betul. Dan bintang tamunya Eca Japasal. Pada waktu itu sedang jadi yang dijadikan bahan skripsinya bintang tamunya Eca. Iya. Emang ngebahas tentang apa? Obrolan biasa, obrolan hangat karena Surya Insomnia dengan Eca tuh dekat. Iya. Layaknya adik abang, ya itu yang menjadi highlightnya. Terus kesimpulannya apa? Tindak tuturnya apa saja, jadi ada tindak tutur representatif yang kayak gimana, memberitahukan yang seperti itunya. Kemudian implikaturnya ada konvensional, non-konvensional, umum, dan khusus. Oke, itu teknis ya. Iya. Kurang paham juga. Oke, gini Regita, ini kan sekarang mungkin saat-saatnya ada anak kelas 12 yang sedang mencari jurusan nih. Ya, meskipun betul. Kemarin udah selesai ya, istilahnya udah yang dapat sekolah juga. Mungkin sekarang tinggal jalur mandiri ya. Kenapa mengambil jurusan bahasa Indonesia nih? 4 tahun yang lalu berarti ya? Iya, betul. Setelah lulus SMA. Sudah tua juga ya? Belum, tuan saya. Lanjut. Kenapa memilih bahasa dasar Indonesia? Pertama karena sadar bahwa ternyata saya concernnya ke sini loh. Suka membaca, suka menulis, dan suka drama. Jadi tidak ada hal yang membuat saya tidak suka dengan jurusan. Kemudian memang semasa corona yang memang sibuk dengan sosial media, saya menemukan komunitas-komunitas menulis. Jadilah memutuskan untuk, ini jurusan saya. Dan jika orang lain menanyakan tentang beratnya kuliah, jika saya itu salah, bertanya kepada orang salah, karena saya menjalannya dengan sangat enjoy, karena memang jurusannya diingini, yang disukai. Jadi nanti kalau mau jurusan bahasa Indonesia di IP, mungkin bisa tanya lebih lanjut ke kita ya. Boleh. Tapi sedikit gambaran deh, seseru apa belajar bahasa Indonesia di IP? Seru apa? Seru banget karena mengolah bahasa, mengenal sastra. Kemudian pasti karena pendidikan, bagaimana caranya mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan sastra itu ke anak-anak, ke peserta didik.
karena memang saya basicnya suka dengan semua itu yang barangkali orang lain menganggapnya membosankan atau apapun, tidak. Karena saya menyukainya, teramat enjoy, dan ini dunia saya gitu. Oke, Regita, kita lanjut mungkin ke Duta Bacanya nih ya, kalau boleh ya. Apa yang membuat Regita tertarik untuk gabung ke Duta Baca Garut? Oke, kalau tertarik berarti hitungannya 2 tahun yang lalu, ketika mendaftar sebagai calon finalis dengan mengikuti serangkaian yang banyak rangkaiannya gitu. 2 tahun yang lalu saya berpikir bagaimana sih caranya untuk berdampak menjadi anak muda, enggak hanya menjadi beban keluarga itu ya istilahnya, mau minta uang dan ya udah berdiam diri saja. Nah, karena memang saya basicnya yang suka dengan bahasa, dengan sastra, dengan literasi, dan menemukanlah informasi tentang sayembara Duta Baca ini. Memutuskan untuk daftar, mengikuti rangkaiannya, alhamdulillah masuk menjadi finalis, dan hari ini kalau Allah memberikan amanat menjadi ketua. Berarti 2 tahun yang lalu itu angkatan Fahmi? Zaki. Oh, Zaki ya? Iya, jadi Zaki, angkatannya sama Zaki ya? Sama siapa? Sama Teh Rina. Rina ya? Iya. Oke. Baik. Nah, kalau ini selama kemarin ya, 2 tahun yang lalu nih, mungkin di sini ada teman-teman yang istilahnya masih penasaran juga gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang duta baca nih? Oke, kalau yang harus dipersiapkan itu, kita harus melek dan siap literat. Karena duta itu kan menjadi ambasador, menjadi contoh, menjadi teladan. Karena duta baca berarti kita harus bisa, harus mampu, dan ingin untuk membaca. Karena mustahil sekali, kalau istilah Sundanya, abong duta baca, gitu kan. Yeah. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Abong duta baca, tapi naha tara maca. Abong duta baca, tetapi kenapa di kehidupannya tidak mencerminkan seorang duta. Itu. Jadi ketika memutuskan untuk terjun, untuk masuk, berarti kita harus siap akan semua hal itu. Bagaimana caranya bersikap, berperilaku di kehidupan sehari-hari yang segala geriknya orang lain lihat gitu. Jadi kalau secara administratif nih, ada nggak misalkan ada istilahnya syarat-syarat khusus dari usia, kemudian dan seterusnya gimana nih? Karena duta baca itu ada 2 kategori, yang pertamanya pelajar, yang kedua mahasiswa. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau mahasiswa umurnya itu maksimal 17 tahun. Dibuktikan biasa dengan surat, dengan kartu pelajar dan sebagainya. Kalau mahasiswa yang penting mahasiswa aktif gitu. Dibuktikan dengan ada surat rekomendasi dari fakultas atau prodi, itu menyesuaikan bagaimana yang berlaku di kampusnya. Kemudian biasa ada KTP, kemudian bukti bahwa orang tersebut menjadi anggota aktif di perpustakaan dan sebagainya. Karena tahap pertama di sayembara Duta Baca itu adalah tahap administrasi. Lumayan itu lengkap, komplit juga. Kalau maksimal usia? Ada maksimal usia? Ada 22. 22 ya. Jadi kalau tidak salah, atau 23 gitu. Oke, jadi mungkin seusia saya udah nggak bisa ikutan ya? Iya, menjadi mitra saja. Nah, kenapa sih alasannya harus ada batasan maksimal? Karena setelah menjadi bagian dari paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut yang di daerah, nantinya yang juaranya akan lanjut ke tingkat provinsi. Kalau tahun kemarin Desember awal ya tanggal 5, alhamdulillah Zaki menjadi juara 2 gitu dari Garutnya. Dari Garut ya, itu untuk Jawa Barat kan. Betul, ya. Mudah-mudahan nih. Kalau tahun ini bulan apa persiapannya? Sepertinya akhir tahun lagi juga gitu. Kemungkinan di situ ya. Ya mudah-mudahan nanti ada hasil yang baik lah ya. Amin. Dari Garut gitu. Apakah jadi juara, mudah-mudahan ya. Amin, semoga aja. Amin ya. Oke, nah kalau misalkan tadi kan istilahnya beberapa administratif gitu ya. Betul. Kalau dari tes sendiri nih, ada ini mungkin bocoran nih buat tahun depan, barangkali yang sedang menyaksikan mau ikut juga nih. Dari tes nih, ada tes apa aja? Wawancara pasti ada ya? Ada. Tapi pasti. Coba deh kasih gambaran dikit aja gimana? Sebenarnya tahun ke tahun tuh bisa berubah bagaimana panitia mengolahnya. Oh betul, yang tahun ini deh, yang kemarin yang masih hangat. Ya. Nah, yang tahun ini masih hangat. Iya, setelah kemarin itu ada keseluruhan dulu, banyak alhamdulillah kemarin yang daftar itu, kemudian dikurasi menjadi 20 besar. Dikurasi lagi menjadi 20, 30 dulu, baru 20. Nah, dari 50 ke 30 tuh ada pegan tantangan, ada challenge-nya, barangkali teman-teman di sosial media, di IG melihat, oh ini postingan lagi sayembara atau pegan tantangannya. Kemudian ada juga masa inkubasinya. Masa inkubasi itu diisi dengan pekan tantangan itu. Kemudian ada karantina online sebelum karantina offline. Nah, karantina offline itu yang lumayan padat. Ada wawancaranya, pasti ada ruang kritisnya. Jadi nanti kita akan melihat finalis itu seberapa kritis sih, seberapa biasa menyelesaikan atau memecahkan
ketika dikasih sebuah masalah. Kemudian ada unjuk bakatnya juga. Teman-teman di rumah jika ada yang bisa karate nanti tunjukkan itu gitu. Kemudian tes tulis pasti juga ada. Ada ya? Ada. Jadi pengetahuannya tidak hanya tentang literasi tapi umum juga akan dites. Itu tes tulis kebanyakan soal apa? Apakah ada matematika, bahasa Inggris atau gimana? Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa umumnya, ya? Ada kegarutannya, ada literasinya pasti itu. Jadi nih mungkin teman-teman yang nanti untuk tahun depan ya, dipersiapkan nih, udah dikasih bocoran sama Rere Regita ya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah selesai nih ya, Duta Baca, ya alhamdulillah udah selesai. Nah, sekarang itu kan salah satu rangkaian program dari Rere sebagai ketua paguyuban ya. Ada lagi nggak nextnya program yang akan dilaksanakan apa nih dari Rere? Oke, kalau untuk program dari Duta Baca itu ada program mingguan, ada bulanan, juga tahunan. Kalau tahunan itu yang sayembara gitu ya. Kalau untuk sekarang Juni itu pasti dilakukan lagi circle baca karena alhamdulillah itu terrealisasinya 1 bulan 1 kali dan selalu berkolaborasi dengan banyak pihak. Alhamdulillah semakin banyak gitu. Kemudian untuk per minggunya ada bincang revisi siaran langsung di IG di hari Minggu jam 4. Itu belum dimulai di Juni awal ini karena kemarin baru menyelesaikan postingan yang juara biar tidak baru beres. Iya, biar satu tema gitu kan itu. Iya. Jadi insya Allah untuk pekan kedua barangkali setelah libur Idul Adha ini akan mulai lagi untuk bincang revisi di tiap minggunya. Kemudian ada podcast juga, kami sedang berusaha di Spotify gitu ya. Membiasakan untuk memposting, mencari pemateri dan narasumber dan moderatornya itu 2 minggu sekali. Udah ada? Udah 3 atau 2 episode gitu. Di Spotify namanya Duta Baca Garut, kalau tidak salah. YouTube-nya ada nggak? YouTube-nya belum. Berarti baru ada Spotify aja? Betul. Episode pertama siapa? Saya. Penasaran juga. Oke, Regita. Sama Agni. Sama Agni ngobrolin tentang literasi. Buku non fiksi dan fiksi. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu siapa ya moderatornya? Rizka. Itu temannya kalau tidak salah yang memang berfokus di literasi juga. Jadi untuk bintang tamunya bisa siapa aja, bisa dari internal Duta Baca, bisa juga dari rekanan dari pengurusnya. Iya, betul. Baru 2, baru 3? 2 atau 3 deh. 3 kalau nggak salah. 3 siapa? Yang 3 itu karena setiap orangnya silahkan gitu ya, diberi tugas. Teman dari teman mereka kalau tidak salah gitu. Jadi siapa yang memang yang sesuai memenuhi kriteria itu boleh. Oke, berarti nanti mungkin ada beberapa program yang akan terus berlanjut ya. Jadi banyak sekali tadi bahwa ada program mingguan, program bulanan gitu ya, bahkan mungkin ada yang program tahunan ya. Ya semoga mungkin dengan beberapa program ini Duta Baca bisa terus berkembang ya. Amin. Karena Duta Baca Garut ini umurnya baru 4 atau 5 tahun? 4 menuju 5. Menuju 5 tahun ya. Iya, kalau untuk berdirinya karena kalau dulu menurut historis jadi orang-orang tuh daftar dulu ke Jawa Barat barulah membuat yang di Garut. Kang Haikal kan yang pendirinya gitu. Jadi beliau itu udah mendaftar dulu di Jawa Barat. Jadi belum ada sistematikanya. Kalau sekarang kan kita harus di kabupaten dulu, kemudian baru bisa ke Jawa Barat. Jadi ada persiapan untuk ke Jawa Barat ya, disaring dulu di Garut ya. Ini juga ya kalau boleh cerita, itu podcast saya dengan Haikal dulu. Jadi Haikal kan merupakan narasumber awal-awal Premier List Podcast gitu. Itu belum ada. Saya saranin juga, Kal bikin yang Garut. Katanya Haikal bisa bikin, kata saya dulu, karena Haikal kan udah ada interaksi dengan diskusi dengan Jawa Barat, sudah ada link, kata saya bikin yang Garut ini harus bikin. Ya alhamdulillah terrealisasi gitu. Dan sampai hari ini gitu, makanya ya Haikal lah alhamdulillah gitu ya bisa istilahnya merealisasikan mimpi saya juga sih, karena saya rasa sayang gitu kalau Garut nggak punya Duta Baca. Perpustakaan udah ikonik bagus gitunya, buku udah nggak kalah lah, udah kalah. Tinggal istilahnya ini harus kita dalam tanda kutip manfaatkan gitu ya, harus ada. Ya alhamdulillah terrealisasi sampai saat ini. Jadi ikut seneng. Ya, berarti Bapak juga melihat prosesnya dari awal berarti ya, sebelum saya tahu Duta Baca ada di Garut, berarti Bapak sudah mengetahuinya lebih dulu. Haikal itu kan saya podcast awal-awal lah. Haikal itu episode keberapa ya? 2 atau 3 atau pokoknya masih di bawah 10 episode lah, masih di ruangan bawah. Kita masih bongkar pasang ruangan, saya sampein harus ada, kata saya ini. Harus adanya, alhamdulillah gitu ya. Oke. Nah, kalau dari visi dan misi sendiri nih, Duta Baca Garut ini apa aja sih? Kalau untuk visi dan misinya pasti itu sebagai tangan panjangnya Dispusip, karena kalau istilahnya kami anaknya Dispusip. Betul.
bagaimana caranya mencoba meliteratkan Garut, tetapi kita menyentuhnya anak-anak mudanya, anak-anak sebayanya. Karena kalau kata bahasa Sundanya mah, budak mah tolong nadai ke budak gitu. Agar lebih nyambung, agar lebih bisa diterima. Karena barangkali pembawaan orang-orang dewasa tidak sama dengan pembawaan sebaya ke sebayanya. Itu untuk generalnya. Jadi supaya istilahnya beberapa programnya bisa menyentuh semua kalangan ya. Betul. Okay. Nah kalau misalkan tadi kan visi misi sudah disampaikan ya. Kalau misalkan beberapa program yang dari Dispusip ataupun misalkan dari Duta Baca sendiri nih, ada nggak sih yang menjadi sebuah tantangan? Ada nggak kira-kira tantangan apa nih yang selama menjalankan beberapa program nih? Kalau untuk tantangan pasti ya Pak ada tantangannya di setiap programnya. Untuk yang paling-palingnya tidak ada. Paling kalau misalnya di bincang revisi bagaimana caranya kita, takutnya ada teknis yang menjadi kendala ketika, karena kan beda ruang, beda tempat. Sinyal biasanya. Iya, sinyal juga. Kemudian cuaca barangkali suka menjadi pengaruh. Itu misalnya di bincang revisi. Kemudian kalau di sayembara, ya bagaimana caranya kita menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Garut bahwa sayembara Duta Baca Kabupaten Garut itu dimulai. Jadi seperti itu. Kemudian jika circle baca, bagaimana caranya menyebarkan informasinya. Biasanya di kendalanya itu di persiapannya. Kadang informasi disebarkan H-2 atau H-3 gitu. Itu sih tidak ada kendala yang ini menjadi kendala banget, yang PR banget. Enggak, tapi selalu ada kendalanya. Tapi bisa diatasi semua. Iya. Nah kalau misalkan gini Rere kan dengan beberapa teman-teman di paguyuban ini kan banyak istilahnya bervariasi ya, mulai dari betul. Umur beda-beda tuh, karena betul. Ada SMP sama yang yang SMA sama yang mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian jarak juga kan ada yang beda-beda nih ya, betul. Ada yang di Garut, ada yang Bandung, di Jogja, betul. Itu gimana cara koordinasinya? Misalkan berkaca dari kemarin deh sayembara, itu kan panitianya beda-beda tuh. Betul sekali, wow gitu. Nah, saya tuh menemukan organisasi karena saya basicnya di kampus, organisasi kampus yang dari maba sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Saya menemukan, Duta Baca itu ternyata seperti ini alurnya. Hidup organisasinya itu via online, dan ternyata koordinasi itu bisa dilakukan dengan mudah jika memang dijaga komunikasinya. Karena jika dipikirkan dengan pikiran yang lurus-lurus saja, kok bisa sih orang yang di Jogja, orang yang di Cikelet barangkali saya ketika pulang, orangnya di Bandung, di Garutnya cuma beberapa orang, tetapi acara sebesar itu tingkat kabupaten bisa sukses dan koordinasi dengan dinas, dengan mitra yang alhamdulillah kemarin banyak bisa lancar. Ternyata kuncinya adalah di komunikasinya, di koordinasinya yang memang terus terjaga. Karena saya pun dengan Zaki sebagai wakil, komunikasinya gimana ya gitu, via WA, via daring, selalu seperti itu, karena Jogja Garut itu kan tidak dekat gitu. Jadi ketemunya hanya kemarin, ketemu dengan Zaki itu terakhir puasa, Lebaran kalau nggak salah. Ketemu lagi kemarin, pekan karantina, grand final, acara di Ciplas, dan Zaki kembali lagi ke Jogja gitu. Jadi kuncinya komunikasi ya? Dan ini terbuktikan oleh kalau memang iya bersungguh-sungguh, sejauh apapun jarak, ya sudah pasti terjadi gitu, pasti terwujud. Jadi komunikasi dan komitmen ya. Betul. Selama itu aman, saya rasa semua kendala bisa diatasi. Nah, meskipun kendalanya ya lumayan juga. Pasti ada lah ya, pasti ada lah. Mungkin sedikitnya berbeda pendapat, itu pasti ada. Tapi gimana tadi kembali lagi yang Regita sampaikan, kuncinya di komunikasi yang baik. Betul. Ya. Udah pasti saya pinginnya gini, itu pasti ada ya, nggak bisa terelakkan lah. Belum nanti koordinasi ke dinas gitu kan, dinas pinginnya gimana, betul, itu pasti yang ada kan. Sedikit susah jika pengurus dengan pengurus itu memang sudah biasalah, teman dengan teman. Tapi ketika orang tua dengan anak, nah itu yang memang lumayan. Ya tinggal ngobrol aja sebenarnya. Ngobrol sih, intinya ngobrol. Oke, nah dari misalkan sekarang masalah ini nih, masalah istilahnya peran Duta Baca ke masyarakat gitu ya. Tadi kan mungkin ada beberapa juga yang istilahnya dilaksanakan mungkin ya banyaknya online ya, kayak bincang revisi, tapi kalau circle itu bisa di masyarakat. Nah kalau bersama dengan Dispusip sendiri gitu ya, langkah apa sih yang sudah dilaksanakan Duta Baca dengan Dispusip untuk mungkin karena ini baca ya, cangkupannya baca, gimana caranya supaya masyarakat itu ya minimal suka ngebaca nih,
Gimana nih langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau mungkin langkah apa yang akan dilakukan? Oke. Kalau duta baca bersama Dispusip itu, Dispusip kan ada yang perpustakaan keliling. Oh iya betul. Nah, duta baca itu sering kali diajak dan memang ikut serta pendampingannya ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian ada acara apa di kecamatan mana, nah itu suka didampingi oleh duta baca. Kemudian jika memang acaranya ke sekolah yang SMA yang memang ada duta bacanya, otomatis dengan mereka-mereka yang ada di sekolah tersebut. Jadi pelosok yang mana kita ikut gitu. Selain memang kita aktif di perpustakaannya juga, bagaimana caranya meramaikan gitu. Jadi ada duta baca sekolah juga ternyata. Iya. Yang ada apa aja nih? Tahu datanya? Duta baca mana aja? Iya. Kalau yang di sekolah. Misalnya ada Man 1 itu sebelum didaftarkan ke duta baca Kabupaten Garut, mereka disaring dulu. Iya, ada dulu duta baca di sekolah. Nah, itu seharusnya semua sekolahnya seperti itu, seharusnya biar disaring dulu, kemudian yang dikirimkannya itu ya memang yang sudah terjamin bahwa ini. Gitu. Harusnya gitu. Man 1 waktu itu dengan koordinasi Agnia. Betul. Ada lagi SMA yang lain? SMA yang lain kalau spesifik di duta bacanya kurang tahu, tapi ada yang duta siswanya, ada duta literasinya gitu. Jadi masih ada yang liniernya gitu. Iya. Per sekolahnya. Ya biar lebih memudahkan juga ya betul. Kalau misalkan jadi perwakilan sekolah. Tapi kebanyakan berarti saat ini daftar sendiri-sendiri berarti ya rata-rata bukan perwakilan sekolah. Ada yang perwakilan sekolah ada. Jadi karena sudah menjadi contoh tahun per tahun, ada ini pembimbingnya. Kebanyakannya begitu. Jadi yang daftarnya itu sekolahnya mengirimkan misal 10 orang untuk daftar dan ternyata yang lolosnya 2 misalnya gitu. Sampai akhirnya gitu. Dibimbing oleh kepala sekolahnya, oleh guru bahasa Indonesianya atau oleh ibu bapak di perpustakaannya. Tuh, menurut informasi. Kalau misalkan ini nih, sekarang kan istilahnya era digital ya. Gitu. Betul. Dalam artian kita beralih nih. Media pun kan ya mohon maaf yang cetak itu sekarang udah sedikit tersingkirkan. Agak lihatlah koran udah nggak ada. Iya, betul. Ya, udah jarang lah gitunya. Ada nggak orang yang jualan koran di lampu merah? Udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Semua bergeser ke digital ya. Baik itu berita itu terjun ke sosial media, Instagram, TikTok dan seterusnya, atau mungkin lewat yang lain-lain via WhatsApp dan seterusnya. Gimana nih seorang istilahnya Regita dan teman-teman selaku duta baca gitu ya ke masa transisi ini untuk menyebarkan informasi-informasi positif nih? Apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan? Kalau yang sudah dilakukan oleh duta baca itu bagaimana caranya Instagram yang memang menjadi pusat informasi dari duta baca selalu aktif, selalu memberikan informasi kepada teman-teman yang sebaya khususnya bahwa akan ada hal ini, akan ada hal itu, dan kemudian keseruan segala hal yang menjadi positif disebarkan. Betul. Jadi teman-teman yang belum tahu IG Duta Baca, cari saja di IG Duta Baca Garut. Jadi semua keseruan tentang Duta Baca dengan literasi itu ada di sana. Barangkali tertarik. Iya, jadi nanti follow aja ya. Boleh follow di sana ada Duta Baca. Jadi sekarang itu bukan berarti itu ria ya. Saya sering bilang nih, sekarang udah saatnya yang viral itu kebaikan lah gitu. Jangan yang bersifat hiburan terus, udah terlalu banyak gitu. Jadi ini bukan ria, bukan duta baca pingin dilihat, enggak, tapi ini adalah salah satu ikhtiar supaya algoritma kita penuh dengan ya hal-hal positif lah gitu. Karena hiburannya udah terlalu banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan ini juga ikhtiar bersama ya duta baca ya. Supaya mengkampanyekan juga karena memang sekarang dunianya digital ya kita harus merambah ke sananya. Oke, betul. Kalau harapan nih dari Regita sendiri, ada harapan nggak kira-kira untuk duta baca pinginnya seperti apa? Atau mungkin ada program baru yang diinginkan oleh Regita, ada nggak? Kalau untuk harapan tentunya ada dan banyak. Minimalnya kepengurusan nanti setelah saya lengser, minimalnya bisa mempertahankan apa yang sudah diusahakan karena alhamdulillah prosesnya terlihat dan terasa dari tahun ke tahun. Betul. Kemudian semoganya pengurusan nanti atau duta baca tahun sekarang yang kemarin baru dikukuhkan bisa menjaga kestabilisannya dalam mengkampanyekannya karena kemarin gagasan-gagasannya sungguh luar biasa dan cukup untuk menggagasnya dan bagaimana caranya untuk mewujudkannya. Jadi saya jika dikatakan sebagai ketua menunggu janji adik-adik kemarin yang memang saya akan mengadvokasikan ini, mengadvokasikan itu, berjanji ini, berjanji itu, dan mana gitu wujudnya saja. Karena banyak juga yang sudah terrealisasikan, itu tinggal dilanjutkan saja. Untuk kepengurusan, semoga semakin harinya semakin banyak progres untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Oke, ya. Jadi ya
Kan masih banyak ya istilahnya pastilah. Karena 1 tahun itu dirasa masih kurang waktu ya untuk istilahnya bikin program-program bagus. Ya tujuannya kan istilahnya untuk meningkatkan literasi tadi gitu ya. Nah kalau ini sendiri Regita sendiri pandangan mengenai literasi nih di Garut pada umumnya gimana? Apakah ada kemajuan atau gimana nih? Kalau kemajuan menurut saya pribadi yang memang lingkupnya sebegitu saja. Alhamdulillah ada kemajuan karena melihat di teman-teman, saya juga baru tahu ternyata yang tertarik literasi itu banyak loh. Seperti di circle baca, bertemu dengan orang-orang, kamu pun tertarik ternyata, kamu pun tertarik ternyata. Nah, di sana pun semakin bulan ketika mengadakan semakin banyak orang baru, di situ pun menunjukkan bahwa peningkatan itu ada gitu. Meskipun teman-teman yang teman dekat itu susah sekali ya Pak untuk hayu baca tuh teramat susah, lebih mudah mengajak orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri gitu. Kemudian kalau untuk peningkatan, alhamdulillah ada di mata saya gitu. Dan ini ikhtiar bersama ya. Betul. Gitu, harus tetap nih, semoga konsisten. Harus. Karena yang mahal itu konsistennya. Ya, gak usah peduli masalah hasil, yang penting kita konsisten. Tadi yang circle baca ya mudah-mudahan sebulan sekali bisa terus gitu ya, sebulan sekali mudah-mudahan ya. Nah kalau misalkan Regita sendiri ini ya, dulu gitu, mulai suka baca itu gara-gara buku apa? Atau misalkan apakah atau karena suruhan orang tua, guru, temen atau gimana nih ceritanya bisa Regita suka kebaca? Ternyata saya itu Pak cara belajarnya tuh visualnya tuh kenceng banget. Jadi ketika membaca, apalagi fiksi yang memang ada alurnya itu tuh langsung terbayang. Jadi kalau dilihat visual langsung oleh orang lain, oh lagi membaca di kursi. Tapi kan di pikiran saya ada kerajaannya, ada di sungainya, ada alurnya segala hal. Nah, keseruan-keseruan tersebut itu tuh lebih membuat saya senang membaca ketimbang menonton. Karena menonton itu kan ditentukan visualnya. Udah ada ya? Iya, kalau membaca itu ya terserah saya dan itu teramat menyenangkan. Nah, dari sanalah apakah disuruh oleh siapa? Tidak, karena membaca karena itu sudah sebuah keharusan ya. Di minimalnya berangkat dari tugas dari sekolah, kemudian sadar lah seru, buku baru lah seru. Nah, untuk buku favoritnya itu ada dari Terelie karena Terelie menjadi penulis favorit. Ada buku tentang kamu yang membuat saya memantapkan hati untuk jatuh cinta terhadap pembaca gitu. Ada buku tentang kamu dari Terelie. Ini cerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Kebetulan saya belum baca juga. Itu tokohnya perempuan namanya Sri Ningsih. Jika didramatisasikan dia ini satu nggak berlanjut ya, langsung tamat gitu. Iya. Ya, langsung tamat, nggak misalkan bukan sequel ya, bulan, matahari, bukan, beda lagi. Satu kali tamat. Itu ada tokohnya itu Sri Ningsih, perempuan pemeluk luka. Jika didramatisasikan, dia itu teramat pemeluk luka. Iya, pemeluk luka. Jadi dia itu tahu bagaimana tersakiti oleh keadaan, bagaimana caranya untuk menerimanya gitu. Penerimaannya itu bagus, kemudian ketika diberi kesedihan, ya sudah, dia berdamai, lanjut lagi hidup. Dikasih lagi ujian sama Allah, berdamai, lanjut lagi hidup. Nah di sana kayak, kok indah banget sama? Ya hidup. Jangan gitu, suka sedih. Pas dilihat, disadari, ternyata indah ya hidup kalau kayak gitu. Karena setiap orang pasti ada cobaannya. Ketika cobaannya didamaikan saja, dilanjut lagi hidupnya, kayaknya indah deh. Dan sekarang saya lagi mencoba untuk berprinsip seperti itu. Betul. Kan sebenarnya kalau kita ini ya, kalau kita urutkan lah bahwasannya yang menjadi masalah itu kan respon kita kan. Betul. Terhadap sebuah masalah. Kita mau menggerutu, mau menerima, atau mau nyari solusi. Nah, tinggal milih kan sebenarnya. Gimana kitanya kan. Kalau kan tidak mungkin ada manusia yang tidak ada masalah kan. Betul sekali. Nggak mungkin. Pasti setiapnya ada. Pasti gitu. Ada gitu. Nah, jadi tinggal tanggapan kita mau gimana, mau menggerutu, kamu tanya silakan kamu menggerutu gitu marah-marah, ya. Marah-marah silakan. Atau mau menerimanya saja, oh ya udah nggak apa-apa saya terima. Atau yang ketiga cari solusi gitu, problem solvingnya itu kan. Gimana saya istilahnya ada masalah, gimana saya harus menyelesaikannya. Ya kalau misalkan muslimah kan setiap ada cobaan kan ada wasta'inu bisobri wassalah gitu kan. Betul. Sabar dulu. Sabar dulu, menerima dulu. Sabar dulu, harus terima dulu. Setelah sabar ya sholat, ya doa dan seterusnya, semoga ada jalan keluar.
Menarik ya, tentang kamu ya. Iya, Itu jadi tahun berapa? berapa belas ya terbitnya? Oh, udah lama. Iya, lumayan. 2011-an gitu ya. Kayaknya udah lebih deh, Gedang. Lupa, Bapak. Tapi tebal atau tipis? 500 halaman. Kalau untuk kutipannya ada kutipan yang ngena banget Bapak bagi saya. Kutipannya, jadilah seperti lilin yang tak pernah menyesal ketika api membakar, jadilah seperti air yang mengalir sabar. Itu dalam banget sih menurut saya. Dan susah mengimplementasikannya di dalam hidup. Betul ya. Siapa yang nggak, ya orang kalau kebakar memang mau diem nggak mungkin kan ya. Oke, menarik. Oke, selanjutnya nih, tadi buku udah ada beberapa buku yang istilahnya ini mungkin bisa salah satu rekomendasi juga ya, buat teman-teman yang istilahnya mau mengenal Terelie, yang istilahnya nggak mau nungguin sequel yang panjang banget, satu kali tamat. Berapa lembar? 200? 500. Oh, 500 ya. Ya mungkin seminggu 2 minggu selesai. Dan ini mungkin ya kalau misal di perpustakaan daerah ada? Ada kayaknya ya. Ada. Oke, nanti mau lihat-lihat dulu sekilas mungkin, atau mau beli boleh langsung tentang kamu ya. Iya, tentang kamu. Oke. Rere, ini pertanyaan selanjutnya mungkin ini tentang Indonesia secara keseluruhan nih ya. Mungkin tentang masa depan nih kalau boleh. Ada tagline yang sering kita dengar yaitu 2045 ya. Oh iya. Indonesia Emas nih, mungkin sekitar 20 tahunan lagi. Ada harapan nggak atau seoptimis apa Rere melihat Indonesia atau Garut nih ya di tahun 2045? Kalau saya optimis banget karena melihat di program-program Duta Baca yang memang terrealisasinya dengan banyak mitra. Nah, di sana saya positif untuk 2045 emas itu insya Allah akan digapai jika memang konsistensinya tetap dijaga dan anak mudanya selalu menularkan virus-virus literasinya gitu kepada teman-temannya. Karena setiap bulan, setiap program itu bertambah orangnya, bertambah wajah barunya. Nah, itu menjadi jaminan bagi saya bahwa 2045 emas itu memang akan ada. Ya, jadi saya pun sama. Saya salah satu orang yang optimis, tapi terus istilahnya yuk kita siapkan bareng-bareng nih. Gitu. Diusahakan ya Pak. Usahakan ya, jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu kan. Gara-gara kitanya, ya kalau misalkan kemarin itu ada pidato presiden nih ya, katanya bangsa Indonesia ini banyak yang mengadu domba. Gitu. Ini ada statement presiden kemarin-kemarin lah, beliau sampaikan bahwa kita harus bersatu nih gitu. Kita harus mempersiapkan ini bareng-bareng. Ya kalau di ini sih ada benarnya juga. Betul. Kita itu terlalu banyak diadu domba. Jadi misalkan ada beberapa kasus itu ada benarnya juga. Tapi ya kita siapkan bareng-bareng lah. Tidak ada salahnya kita tetap waspada ya. Betul. Karena segala kemungkinan pasti ada gitu ya. Apakah ke arah yang positif atau ke arah negatif? Ya kita harus persiapkan bareng-bareng ya. Tapi gini deh, kita ada mungkin salah satu skill yang harus kita persiapkan. Kalau kita tadi istilahnya ngobrol tentang persiapannya, yaitu mungkin salah satunya bahasa ya. Supaya istilahnya Indonesia bisa bersaing di skala internasional. Betul sekali. Yaitu bahasa Inggris. Meskipun Regita dari bahasa Indonesia jurusannya. Betul. Ada pendapat nggak seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Regita? Penting banget, karena detik ini pun sedang tertarik dengan bahasa Inggris karena berpikir minimalnya orang Indonesia yang ingin ke luar negeri harus punya basicnya. Misalkan mimpi saya tuh tidak hanya di Garut ya Bapak, ingin dong ke luar negeri. Nah, basicnya pun harus bisa bahasa Inggris, dan detik ini sedang tertarik. Di Reels itu sedang di Instagram sedang memfollow konten-konten yang memang biasanya bahasa Inggris. Iya, membahas bahasa Inggris, tentang vocabnya, tentang bagaimana caranya menambah vocabnya gitu di sehari-harinya. Tuh, atau biasanya kalau saya tuh membaca teks di Reels-nya, nah, silahkan baca gitu kan. Terus bagaimana caranya biar lidahnya mulai fasih gitu. Tuh. Jadi saat ini itu udah banyak sekali konten-konten di sosial media ya yang bisa membantu untuk peningkatan skill bahasa Inggris ya. Baik, Regita, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary Podcast. Mungkin ada pesan atau mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman dari Regita, silakan. Oke, pesannya untuk teman-teman yang sedang menonton, intinya jangan pernah berhenti untuk berdampak, apapun itu halnya, karena sebagai anak muda, kita tidak perlu hanya berdiam diri saja, berdampak, dan berdampak. Oke, menarik ya. Jadi ya mudah-mudahan nih semakin banyak orang yang berdampak ya. Semoganya. Baik, Regita, hatur nuhun ya untuk waktunya dengan Primary Podcast. Ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya untuk Regita sendiri, Duta Baca, Diskursif, dan seterusnya. Terutama mungkin untuk kemajuan literasi.
Dan juga mungkin untuk Regita sidangnya lancar nih. Amin ya Allah. Amin. Semoga, yang paling amin. Mimpinya ya lanjut S2 atau amin, apapun itulah semoga yang menjadi keinginan Regita. Nuhun pisan ya. Sampai saya Pak. Hatur nuhun oke. Oke baik teman-teman, itulah Regita dari Duta Baca Garut. Terima kasih.